Bukan membaca dari Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Kejadian sampai Wahyu itu baru di kanon itu abad keempat. Jadi belajarnya itu dari gereja. Inilah yang saya bilang pentingnya kita itu memahami sejarah gereja dan tradisi-tradisi suci gereja. Alkitab itu merupakan produk dari gereja. Jadi tidak mungkin ada Alkitab kalau tidak ada gereja. Karena Yesus mendirikan gereja bukan mencetak buku. Betul. Itu ada yang nanya saya Islam atau Kristen? Kristen ya. Oke. Fokus Bang. Fokus apa fokus, yang oke Mbak. Begini, kita sehingga ada kalimat apakah Yesus pencipta? Tentu kita akan menjawab. Buat saya pribadi saya katakan ya. Dasarnya dari mana? Karena saya dasarnya melihat gini Pak, Anda boleh bertanya. Itu saya hanya mengizinkan bertanya. Oh, bertanya aja ya. Iya. Ya, jadi Mbak Agatha tadi mengatakan kalau Yesus itu Tuhan atau pencipta itu dasarnya belajar di gereja. Iya dong, harus dari gereja. Karena saya ini memiliki gereja yang merupakan otoritas utama dalam pengajaran atau dalam teologi. Seperti itu. Untuk belajar Alkitab ya. Bukan belajar Alkitab, belajar Yesus. Kita bukan belajar Alkitab, kita belajar Yesus yang didukung dengan Alkitab, bukan belajar Alkitab. Salah itu. Ya, betul. Belajar Tuhan Yesus yang didukung oleh Alkitab. Berarti kita berfokus kepada Tuhan Yesusnya toh? Ya, tentu. Amin. Jadi kenapa banyak teman-teman kita di komal-komal kok bisa ngelebar jauh dari Tuhan Yesus atau dari Alkitab? Persepsi pola pikirnya bisa muncul seperti itu. Kenapa itu? Anda bertanya tentang dogma kepada saya. Kalau Anda menanyakan sebentar, karena pertanyaan Anda ini kan Anda mau mengomentari perspektif orang gitu. Saya tidak mau mengomentari perspektif orang. Kita buka tentang dogma. Tolong dijelaskan itu, Mbak. Kita juga jadi kena dogma kadang-kadang. Ya Kak, jangan kita kena dogma, memang kita harus didogma karena kita semua dijadikan murid. Namanya murid itu belajar. Dogma itu adalah ajaran. Nah, yang mendogma kita itu siapa? Gereja. Bukan Tuhan Yesus. Kan Yesus itu sudah mengutus rasul. Yesus mengajarkan, lalu diteruskan oleh rasul melalui gereja, turun-temurun sampai ke kita. Gitu Pak. Sistematika berpikir kita adalah seperti ini. Segala sesuatu kan kita ini mau mengenal Yesus, berarti Yesus memperkenalkan dirinya. Yesus itu nggak bawa dogma. Yesus itu nggak bawa dogma, dia memperkenalkan dirinya, lalu dia mengajar karena dialah dogma itu. Betul. Lalu diterima sama rasul atau murid-murid Yesus, diteruskan semuanya kepada kita melalui gerejanya. Sehingga kalau saya bikin analogi Pak, ibarat kata mata air, taruhlah kayak air terjun, kamu bayangkan mata air cuma satu. Kita ini sebagai ember yang menampung ajaran itu. Kalau ada ajaran yang berbeda atau air yang berbeda, itu bukan dari sumber mata air yang satu. Saya yakin itu dari sumber mata air yang lain. Nah inilah pentingnya ajaran itu dipegang teguh satu untuk selama-lamanya, bukan ada ember lain isinya warna kuning, warna hijau, karena sumbernya yang satu. Inilah yang saya terima, ini yang saya teruskan. Itu makanya dari tadi saya katakan Kristen harus dengan rendah hati menyatakan ajaran dia bersumber dari mana, bukan dari pemahaman sendiri pribadi yang liar. Baru dapat pemahaman, ngajar, dapat ini enggak. Tidak ada tongkat mengukurnya atau hukum kanonnya. Gitu loh. Kalau ada orang mengajar tetapi tidak ada otoritas hukumnya, ya dia memang ngelindur. Tapi saya kalau salah dalam meneruskan ajaran, saya kena sanksi. Saya nggak akan main-main ini untuk ini. Makanya kalau kalian mau mendebat saya dan menyuruh saya belajar, saya sudah jadi murid. Kalian belum pernah jadi murid. Tapi comot-comot, pahami secara bebas. Itu yang saya lihat di TikTok.
Itu. Kalau saya sudah jadi murid dulu, jadi jangan ngaku-ngaku jadi guru, tapi belum murid. Ibarat kata gini Pak, saya SMA di satu sekolah, saya sudah murid di situ. Terus tiba-tiba ada orang yang nggak pernah sekolah mengatakan, Agatha kau belajar dulu. Waras. Waras. Nah kalian belum pernah jadi murid kok. Kalian belum pernah jadi katakumen. Belum pernah jadi murid, tapi sok-sokan mendebat seorang murid. Ini kacau. Nah, Saya itu bisa ya. tahu Mbak Agatha murid karena Mbak Agatha sendiri yang mengatakan kepada saya tuh barusan bahwa saya pernah Saya jadi murid. murid bukan karena saya barusan mengatakan, saya selalu tiap hari mengatakan, Romo saya itu guru saya. Oke lah, kita kan baru ketemu sekarang. Contohnya, Oke, saya kita jadi fokus ke mengenali. dogma. Kita fokus ke dogma, kita tidak perlu ad hominem. Oke, ya, kenapa bisa muncul dogma, Mbak? Karena ada Yesus. Kenapa bisa berbeda-beda dogma tersebut? Tidak ada yang berbeda. Kalian yang Loh. sudah saya bilang, Bukan. kalian tidak pernah masuk ke dalam suatu sekolah jadi murid, tiba-tiba mendebat murid. Itu. Jadi kalian ini yang punya nyata pemahaman bebas. dan yang nyata yang kita lihat, dogma itu banyak sekali di Nggak Kristen ada. ini. Dogma itu cuma satu, Pak. Dogma tentang kekristenan itu cuma satu. Yang lain itu ngaku-ngaku comotologi. Ada yang Tritunggal seperti bakat tadi, ada yang Wanes. Itu- Saya gini ya Pak ya. Mm-mm. Tritunggal itu memang realita, itu bukan dogma. Tritunggal itu bukan dogma, saya katakan. Tritunggal itu adalah realita. Dan Ya. itu adalah dasar dari iman Kristen. Tritunggal, kristologi, saterologi, eskatologi, ini adalah sub-sub dari dogma yang satu itu. Kalau ada Wanes Pentakostal, itu adalah bidat. Kalau ada doketisme, ada arianisme, apa lagi satu lagi tuh bukan apa unitarianisme, itu bukan Kristen, itu adalah bid'ah. Dan gereja saya sudah menolak ajaran-ajaran bid'ah itu, dan itu sudah dikutuk oleh gereja. Gereja yang mengutuk, bukan saya. Orang perorangan itu nggak bisa mengutuk. Ya, tetapi ajaran-ajaran yang seperti itu, comotologi gitu, itu sudah lama dikutuk gereja. Sebab nyatalah nubuatan Tuhan Yesus kepada Rasul di dalam 1 Korintus 11 ayat 19, harus ada penyesat di antara kamu untuk melihat siapa yang tahan uji. Begitu. Jadi kalau yang seperti itu bukan dogma. Arianisme itu bukan dogma. Itu adalah bid'ah atau bidat, heretik, heresi. Gereja saya tidak memiliki pemahaman heretik. Sederhananya seperti apa itu? Sederhananya itu adalah pemikiran liar yang disusupi iblis, yang Di luar- memecahkan gereja. Di luar Alkitab? Di luar Alkitab, hubungannya apa dengan Alkitab? Bukan, maksudnya Semua Kita Pak, ini saya kasih pahami. tahu ya Pak ya. Heretik itu semuanya ngambil dari Alkitab. betul. Bukan masalah di luar atau di dalam Alkitab. Makanya tadi saya bilang Pak, fokus ajaran kita itu bukan hanya Alkitab, tapi tradisi suci gereja. Alkitab salah satu bentuk dari tradisi suci. Ibarat kata saya katakan gini Pak, ada orang nyontek, kan bawa-bawa Alkitab, itulah bidat tadi. Itu, bidat itu ya seperti itu. Dia adalah iblis yang menyusup kepada seseorang, lalu mengutip Alkitab. Saya kasih bukti nyata di dalam Matius 4. Apa yang dikatakan iblis kepada Yesus? Sebab ada tertulis, malaikat-malaikat akan menatang kakimu sehingga tidak terantuk. Nah, itu iblis itu yang adalah yang mengambil-ngambil ayat Alkitab untuk membenarkan argumentasinya. Tapi kalau saya, itu sistematis. Cara
cara berpikirnya dan fokus. Makanya saya bilang, kalau kemarin Bang Edis itu mau membahas tentang Yesus yang adalah hamba Tuhan, maka itu bicara tentang inkarnasi, bicara tentang kristologi. Gak usah lari ke Tritunggal, gak ada hubungannya. Karena Tritunggal lawannya Oneness. Itu saya fokus mau ke situ, tiba-tiba mengomentari Tritunggal. Saya itu selalu konsisten dengan janji saya kepada Bang Edis. Bahas itu saja. Gitu. Jadi kalau ada orang yang mau mengkoreksi saya, saran saya lihat lagi video saya dari awal. Kan itu banyak yang ngerili. Kami itu mau bicara tentang Yesus hamba Tuhan. Nah itu. Jadi kalau mau mengatakan saya Oneness, saya yakin kalian tidak paham Oneness itu apa. Dan terlalu cepat sekali kalian mengambil keputusan seorang murid, ya, seorang murid dari ortodoks itu jatuh kepada bidat Oneness. Terlalu cepat dan gegabah. Makanya orang-orang yang memahami Tritunggal ketawa. Agak lain memang kalau sempat si Agatha ini dijuluki Oneness gitu. Kenapa? Nampak sekali orang yang membidatkan saya Oneness itu tidak mengerti Tritunggal. Makanya saran saya ya, kalian itu pelan-pelan dengarkan lagi rekamannya. Itu. Saya baca kok rekamannya. Saya dengarkan itu. Mau ketawa tapi sebenarnya saya. Silakan. Jadi Mbak, saya kan pengen mempelajari ya. Apa itu? Tolong diajarkan. Kalau saya pengen mempelajari Mbak Agatha itu kan saya harus tahu dari awalnya Mbak Agatha. Makanya ke gereja, makanya jadi katekumen, jadi murid. Inilah pentingnya kenapa orang Kristen itu sebelum dibaptis jadi murid dulu, jangan udah dibaptis tapi nggak tahu ajarannya. Tentunya kalau Ini gereja yang benar kesalahpahaman ini ya yang saya bilang ya. Inilah yang kan mesti membuat kalian itu. katekisasi dulu. Iya, inilah yang saya bilang membuat kalian itu kocar kacir. Ada dari narasi sana heboh, kalian gila. Narasi dari sini heboh gitu. Pada ngadu ke saya. Kenapa? Karena kalian tidak pernah jadi murid. Makanya kalian bingung. Bun, yang mana ini Bun? Kok katanya ini katanya. Saya cuma nampung aja. Tugas saya sebagai murid ya. Itu hanya meluruskan kalau kalian mau belajar. Jadi juga seperti saya belajar di gereja. Jangan belajar di TikTok. Jadi saya ini tidak belajar di TikTok. Sebelum saya dibaptis saya jadi katekumen dulu. Yang di TikTok itu cuma saya nge-review. Jadi seperti itu. Makanya punya iman yang tak terkalahkan. Mau di sana sini ada orang bingung, saya nggak akan bingung. Karena saya sudah dapat sumber mata airnya. Sumber mata air pengajaran itu. Jadi kalian itu kalau mau tahu iman Kristen, ke gereja sayang, bukan ke TikTok, bukan ke apologet. Iya, saya belajar tahunan, kalian belajar instan sebulan 2 bulan. Walah, ya makanya datanglah. Inilah ya kata Yesus ya. Benih itu seperti tumbuh di mana? Di antara ilalang atau di tengah jalan. Begitu ada burung ditangkap, habis iman kamu. Begitu ada ajaran lain, kamu terhimpit. Itu iman kamu, bukan iman saya. Itu. Makanya kan perintah Yesus apa? Pergi dan jadikanlah semua bangsa apa? Katekumen, murid, baru baptis, baru mengajar. Kan apa yang diajarkan? Kalian belum jadi murid udah ngajar. Terus Kak, Mbak, kenapa Tuhan Yesus mengatakan baptiskanlah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus? Artinya itu apa ya? Artinya itu berapa? Roma 6 ayat 3 sampai 4. Artinya kamu itu harus disatukan dalam kematian, dalam penguburan, dan dalam kebangkitan Yesus. Yang Yesus itu adalah satu di dalam Bapa dan di dalam Roh Kudus. Nah makanya jangan dikira baptis itu artinya pertobatan. Itu juga salah.
Bukan. Itu juga salah. Jadi makna dari kenapa kita harus dibaptis itu artinya kita disatukan melalui sakramen itu dalam Bapa. Jangan bukan dalam nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus, itu jadi 3 Tuhan. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Karena hanya ada satu nama. Karena kita ini menganut paham monoteisme, bukan triteisme. Tritunggal itu monoteisme. Tritunggal, 3 dalam 1 adalah 1. Makanya Yesus mengatakan, Yesus sendiri yang ngajar, aku dan Bapa satu. Tiba-tiba kalian jadi 3 Tuhan. Siapa itu yang Makanya saya mengatakan bilang 3? kalian mengira dengan mengatakan aku percaya Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tapi pemahamannya seperti apa? Ya, Secara oke. ontologis kalian ini memahaminya seperti apa? Karena Wanes juga percaya Bapa, tapi itu adalah Yesus yang pura-pura. Percaya Roh Kudus juga Wanes, tapi mengatakan bahwa Yesus pura-pura jadi Roh Kudus. Kalian ini juga ngerti Wanes kok. Kalian itu tidak mengerti apa itu pemahaman Wanes Pentakosta, Sabellianisme, Praxeas, modalism. Jauh ke sana kita harus belajar. Jadi jangan terlalu terburu-buru mengatakan paham saya Wanes. Justru pemahaman yang kalian paparkan selama ini itu merujuk kepada 3 Tuhan. Makanya kata saya, kata dalam di dalam Alkitab itu penting. Kenapa? Karena kita ini tidak di luar dari Allah. Dalam, jadi Bapa, dalam Putra, dan dalam Roh Kudus yang adalah satu. Itu Tritunggal. Tritunggal itu 3 in 1. Bapa, dalam Putra, dalam Roh Kudus yang adalah satu. Itu Tritunggal, Pak. Itu bukan Wanes. Bukan. Makanya saya bilang, saya belajar ini tahunan. Kalian tidak belajar sampai ke sini, tapi kalian sudah langsung mengatakan saya bidat. Nah ini jauh sekali. Ibarat kata ya, ada orang tidak kenal apa itu buah salak, tapi sudah mengatakan, oh itu bukan salak. Nah, gitulah kurang lebih. Oke. Ketika kita mengatakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus menjadi mono. Bapa dalam Anak dan dalam Roh Kudus itu Tritunggal. Ya, menjadi mono, menjadi monoteis, menjadi satu. Bukan menjadi, kata menjadi salah. Kenapa? Karena kalau menjadi sebelumnya belum jadi satu, baru disatukan. Itu pemahaman triteisme. Itulah Jadi makanya ada. jadi yang benar orang di seperti TikTok, apa? Tadi Bapa dalam Anak dan dalam Roh Kudus yang adalah satu. Kata-katanya harus tepat seperti itu. Bapa dalam Anak, Dalam dalam Roh Putra Kudus, dalam dan Roh Kudus. dalam Roh Kudus. Roh Kudus. Siapa itu? Iya, yang adalah satu. Siapa itu yang satu itu? Ya Allah. Allah itu siapa? Allah itu ya Sang Bapa di dalam Putra dan di dalam Roh Kudus. Itu Bapa yang kalian pahami selama ini, Tritunggal itu Bapa, Anak, Roh Kudus diikat jadi satu. Ini Sabellianisme. Jangan. Kalau Enggak, saya mau kasih tahu. Inilah ajaran Sabellianisme. Ya. Mau saya katakan itu. Nah, kalian mengira ajaran Sabellianisme yang adalah Wanes Pentakostal itu, kalian mengira itu Tritunggal. Kalian menuduh pemahaman Tritunggal menjadi pemahaman Wanes. Jadi yang mengatakan saya Wanes, sebenarnya kalian yang Wanes. ya kadang-kadang Makanya salah analogi 3 pulpen, sebelumnya 3 diikat jadi satu. Ini kan Bapa, Putra, Roh Kudus menjadi satu. Inilah ajaran kalian yang kalian kira Tritunggal, padahal bukan. kalau saya nggak begitu, Mbak. Kalau Enggak, saya semua orang di TikTok begitu. Saya bukan. tahu. Kalau saya enggak. Kalau Pak Jordan memang tidak tahu apa-apa. Itu saya. Itu Kalau saya pandangan enggak. saya. Bukan Pak, maksud saya kalau Anda mengatakan saya tidak akan mengatakan demikian. Kenapa? Karena Anda belum pernah mengajar. Dari mana Mbak tahu saya belum pernah mengajar? Ya iya, karena Anda belum pernah mengajarkan demikian.
Dan Anda belum berstatement di depan mata saya, makanya saya bilang itu belum tentu pemahaman Anda. Ya berarti Mbak belum tahu kalau saya belum pernah mengajar. Bukan mengatakan saya belum tahu, Pak. Karena memang ajaran Anda dari mana? Loh, sama kita ajarannya dari Tuhan Yesus kok. Tuhan Yesus nggak mengajar saya, yang mengajar saya gereja. Iya, yang mengajar kita gereja. Tapi fokus guru kita, guru maksud utama. saya kan? guru Anda, baik. Guru Anda siapa? Anda dapat ajaran itu dari guru Anda siapa? Nama guru Anda siapa? Dari gereja. Iya, siapa nama gurunya? Banyak di gereja itu. Wah, ini nggak jelas. Mana bisa ajaran dari banyak guru? Makanya nggak bisa. Gitu lah. Kan sekarang kita kalau Nggak belajar bisa, dari Pak. Nggak bisa. dari seperti Matius, Markus, itu. Nggak Lukas, bisa karena Matius Yohanes. nggak ngajarin Anda. Matius hanya meninggalkan kesaksiannya. Nah itulah Dia yang tidak mengajar membuat Anda. jadi ajaran kan. Itu nggak bisa, makanya saya bilang Yesus itu adalah pribadi yang mengajar. Jadi kalau Anda mau mengatakan saya diajar, pribadi siapa yang mengajar Anda? Orangnya maksudnya. Loh ya iya, guru Anda. Makanya mau saya tahu otoritas yang mengajar Anda siapa? Oh ada orang Ya, Ambon udah siapa? meninggal, Pendeta Yolohana Pesi. Loh, nah pendeta Yolo itu siapa gurunya? Ya teruslah nyambung Mbak, masa segitu? Lah masih iya, ditanyakan? Anda harus tahu ajaran Anda. Makanya kita jadi orang Kristen harus melihat itu. Gurunya ya Saya gitu. Saya lihat episkop saya belajar dari Metropolitan, yang mengajar dia Metropolitan, belajar lagi sampai suksesi apostolik, sampai kepada salah satu rasul. Makanya saya percaya. Kalau orang-orang nggak jelas saya nggak akan mau. sampai ke Rasul ya, Harus. dikejarnya. Iya, itu karena di dalam pengakuan iman kita dikata, aku percaya kepada gereja yang satu. Jadi kamu harus cari itu gereja yang satu, yang kudus, yang sifatnya Katolik dan yang apostolik. Apostolik itu yang rasul, yang sampai ke rasul. Itu kan janji kita. Itu kan janji iman kita kan? Aku percaya kepada Allah Bapa, itu pengakuan iman rasuli atau iman Nikea. Itu kan Anda janjinya gitu, pengakuan iman rasuli. Anda beriman karena rasul. Tiba-tiba Anda belajarnya dari bisul. Tidak Di bisa. dalam pengakuan iman kita selain ke Ya, kamu Bapa ya ke cari. Yesus. Ya kamu harus cari rasul mana? Gereja yang suksesi rasul. Jangan asal masuk gereja, karena sekarang ini udah banyak gereja-gereja setan, sudah banyak gereja-gereja palsu. Yang contohnya Yang cari duit mengatakan ya? apa? Unitarian. Iya. Sudah Bukan ada, gereja yang cari duit muncul. aja Mbak, katakan aja banyak gereja yang mencari duit gitu kan gitu. Saya bukan ke situ, saya nggak ngurusin duit. Anda terlalu melebar sayang, pikiran Anda kejauhan. Saya tidak ke situ, saya fokus kepada dogma. Sudah saya bilang, saya orangnya konsisten. Kalau bicara dogma, bicara tentang tanat, makanya ada kata sinode, ya saya akan fokus ke situ. Saya tidak Jadi akan dogma melebar. yang benar sesuai Alkitabiah itu seperti apa? Mana ada dogma benar sesuai Alkitabiah, itu statement siapa? Pak? Loh, kita kan jadi ngerti dogma. Enggak, dogma yang benar menurut gereja yang didirikan Yesus itu harusnya. Pertanyaan Anda bukan sesuai Alkitab. Ya, benar. Pertanyaan Sesuai seperti dengan itu. gereja dong. Tolong dijelaskan pertanyaannya seperti itu barusan. Pertanyaan dijelaskan. Pertanyaan apa? Ya, pertanyaan saya yang Mbak katakan itu seperti apa? Ya, gereja yang dibuat oleh Kristus itu. Ya itu yang harus sampai ke rasul kan. Yesus mendirikan gereja. Petrus di atas batu karang ini kudirikan gerejaku. Betul. Jadi Yesus itu mendirikan gereja yang gerejanya adalah para rasul. Lah berarti kita harus mencari kebenaran di gerejanya para rasul, bukan di Alkitab. Gak bisa cari kebenaran di Alkitab karena Alkitab itu gak bisa mengajar. Alkitab benda mati. Yang namanya mengajar itu kata kerja aktif, berarti seseorang bicara Guru. orang. Pak, Ada gereja guru. itu bicara orang, Pak. Gereja itu bicara organisme karena ada kehidupan di situ, Pak. Karena Bukan ada guru organisasi. berarti ya? Sorry. Lebih daripada organisasi. Organisme. Kenapa? Karena ada hidup di situ. Sebab Kristus adalah hidup. Jadi kalau organisasi tanpa organisme yang adalah hidup, ya itu bukan gereja. Itu namanya perkumpulan sosialita.
Iya, itu acara temu kangen. Iya, karena kita harus menghadirkan Kristus di situ. Harus ada kurban. Gereja kalau tidak ada kurban, tidak ada perjamuan kudus, itu bukan gereja. Itu bukan gereja. Mending ke mall aja ngopi. Jadi kepada Rasul ya. Betul, kita harus cari gereja yang didirikan oleh para rasul. Karena rasul itu kan kemana-mana, ke Antioquia kemana-mana gitu. Kita harus dari Nah, situ. kalau menurut sepengetahuan Mbak, gereja yang didirikan. Shalom Bapak Ibu Saudara, terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan ke firman Tuhan dalam 1 Yohanes ayat yang kedua. Kristus perantara kita, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh-sungguh sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia adalah di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Perintah yang baru, saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai hamba-hamba, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kiranya kasih Kristus yang senantiasa menyertai, memampukan kita untuk senantiasa bersandar kepada Tuhan Yesus dan mengandalkan Dia dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi Bapak Ibu, saudara kasih Kristus,
Dalam Yohanes pasal 1 dan di ayat 18 mengatakan bahwa anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengharapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepada kamu, bukan karena kamu telah mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu ditulis kepada kamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajarkan kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia.